Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan yang telah saya lakukan di buku yang telah saya bahas. Chapter 3 yang berjudul Human Information Processing atau pemrosesan informasi manusia. Bab 1 chapter 3, model pemrosesan informasi, input, sinyal, processing, the human output atau motor response. 3 tahap pemrosesan informasi, metode pengurangan Donders, metode faktor aditif Steinberg, pengenalan pola, tahap seleksi respon, jumlah alternatif stimulus sampai respon, teori ketidakpastian dan informasi, menafsirkan hukum Higgs, stimulus dan intensitas respon. Pengaruh memori langsung versus tidak langsung, ruang sensorik jangka pendek, ingatan jangka pendek, memori jangka pendek versus ruang sensorik jangka pendek, ingatan jangka panjang. Model pemrosesan informasi. Model dimulai dengan masukkan informasi dari lingkungan melalui satu atau lebih organ indera, dan kemudian mempertimbangkan apa yang terjadi pada informasi ini setelah berada di dalam sistem. Model. Kotak hitam yang khas dari prosesnya ditunjukkan dalam gambar 3.1. Kotak individu dianggap sebagai kotak dan informasi memasuki kotak dari lingkungan. Informasi ini kemudian diproses dengan berbagai cara. Input, sinyal, processing the human, output motor respon. Nomor 3.1, kotak individu dianggap sebagai kotak dan informasi memasuki kotak dari lingkungan. 3 tahap prosesan informasi. Meskipun gagasan tentang tahapan atau proses yang terpisah antara stimulus dan respons telah dipopulerkan oleh para ahli sudut pandang kognitif psikologis. Konsep umum tahapan pemrosesan sudah cukup tua, berasal dari penelitian Donders tahun 1868 atau 1969. Lihat nih, metode subtraktif Donders. Pemikiran ini ditambah dengan upaya misalnya Kellogg tahun 2003, Sanders tahun 1980, Schweitzer tahun 1993, Steinberg tahun 1999 telah menyebabkan pandangan bahwa berbagai tahap pemrosesan dapat didefinisikan dan bahwa tahap-tahap ini dapat diatur secara serial atau berurutan atau paralel atau tumpang tindih dalam waktu. Struktur Donders berpendapat bahwa dengan menggunakan metode ini berarti tahapan pemrosesan yang terlibat dalam situasi stimulus, diskriminasi, dan pemilihan respons yang tidak dapat diamati secara langsung dapat diperkirakan di laboratorium. Di luar biasa bahwa wawasan ini dikembangkan pada tahun 1868, jauh sebelum revolusi kognitif dalam eksperimen psikologi yang memanfaatkan konsep-konsep ini dan yang serupa. Metode pengurangan Donders. Lebih dari sahabat yang lalu, Dr. Belanda F.C. Donders tahun 1868 melakukan upaya pertama untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses berpikir tertentu. Metode subtraktif Donders mengasumsikan adanya serangkaian tahapan pemrosesan informasi terpisah dan tidak tumpang tindih antara stimulus dan tanggapan. Gagasannya adalah bahwa pemrosesan yang terjadi pada tahap 1 terpisah dan berbeda dari pemrosesan yang terjadi pada tahap 2. Dan pemrosesan tahap 2 itu tidak dapat dimulai sampai pemrosesan tahap 1 selesai lengkap. Metode faktor aditif Steinberg. Pada tahun 1969, Saul Steinberg, seorang psikolog eksperimental yang bekerja di AT&T Bell Laboratories, mengembangkan metode untuk memastikan bagaimana proses mental diatur dalam waktu. Dia mengamati proses mana yang diorganisir secara serial atau berurutan, dan proses yang tumpang tindih dalam waktu atau paralel. Steinberg tahun 1969. Wawasan Steinberg adalah bahwa proses mental yang disebut tahap dapat dimanipulasi durasinya. Steinberg berasumsi bahwa real time sama dengan jumlah durasi semua tahapan yang tidak tumpang tindih. Dia juga diasumsikan bahwa produk kerja dari suatu tahap atau disebut output tidak terpengaruh oleh durasi proses. Pengenalan pola. Dalam tugas yang lebih realistis, rangsangan yang memasuki prosesan informasi jarang sesederhana di lab real time tugas, dan kita biasanya harus mengekstrak pola atau fitur dari rangsangan yang disajikan. Seringkali pola-pola ini harus dilakukan dengan hal-hal seperti bentuk wajah atau dalam olahraga, mana bola bisbol, seberapa cepat dia melaju, dan putaran apa yang telah diletakkan di atasnya. Beberapa deteksi pola ini ditentukan secara genetik, misalnya terkait dengan bertahan hidup. Orang lain mungkin sangat bergantung pada pembelajaran, seperti mengenali permainan yang berkembang dalam bola voli. Tahap seleksi respon. Sebagai produk dari tahap identifikasi stimulus,
Informasi dalam input stimulus telah dianalisis, dan individu sekarang memiliki dasar untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan. Pada tahap selanjutnya, pemilihan respon peserta memutuskan tanggapan apa yang akan dibuat, jumlah alternatif stimulus respon. Selama lebih dari 1,5 abad, para ilmuwan percaya bahwa prosesan informasi yang relevan dengan pemilihan suatu respon membutuhkan lebih banyak waktu ketika jumlah kemungkinan respon alternatif lebih besar. Intinya adalah jika bertambahnya jumlah alternatif jauh menyebabkan bertambahnya pilihan real time, maka bertambahnya real time adalah terkait dengan perubahan cara informasi diproses dalam tahap pemilihan respon. Dalam paradigma pilihan real time, peserta disajikan misalnya dengan 4 lampu stimulus dan diinstruksikan bahwa salah satu dari 4 akan menyala secara acak pada percobaan tertentu. Teori ketidakpastian dan informasi. Ilmuwan yang mempelajari pemrosesan informasi menggunakan istilah informasi yang merujuk pada jumlah ketidakpastian yang telah dikurangi oleh sinyal yang disajikan. Jika saat berjalan di tengah hujan, teman Anda mengatakan bahwa itu adalah hujan. Sinyal itu menyampaikan sedikit informasi karena hanya ada sedikit ketidakpastian asli yang tersedia dikurangi lebih lanjut. Ketidakpastian secara umum informasi atau H diberikan oleh persamaan sederhana H sama dengan log 2 atau 1 per V saya atau 3.2, di mana V saya adalah peluang terjadinya peristiwa atau I tertentu. Probabilitas suatu kejadian atau V saya berkurang. Jumlah informasi yang disampaikan oleh sinyal yang menjelaskan peristiwa itu meningkat. Inilah mengapa sinyal tentang peristiwa langka atau hujan di padang pasir membawa lebih banyak informasi daripada sinyal tentang peristiwa umum. Itu adalah hujan di Eugene, Oregon. Berdasarkan hukum Higgs, sekarang kita akan menghubungkan pengangkatan informasi sebagai pengurangan ketidakpastian dengan logaritma yang terlibat dalam hukum Higgs. Pertama, logaritma ke basis 2 dari beberapa bilangan n didefinisikan sebagai pangkat yang harus dimiliki oleh basis 2. Dibangkitkan untuk mendapatkan angka tersebut, misalnya log 2 atau 8 adalah 3. Karena 2 harus dinaikkan ke pangkat 3 untuk mendapatkan 8 atau 2 sama dengan 8. Tabel 3.2, the relation between number of alternatives atau n and the log 2 atau n. Stimulus dan intensitas respon. Jenis kadar hubungan kompatibilitas SR telah ditemukan ketika kekuatan respon dipetakan ke intensitas stimulus peserta dalam studi oleh Rumagoyer, Hasbrook, Posamai, dan Seal tahun 1993. Diminta untuk membuat penekanan ibu jari isometrik yang lemah atau kuat sebagai respons terhadap stimulus visual yang bervariasi dalam intensitas. Ada keuntungan real time 50 hingga 75 meter sekon dalam kondisi yang kompatibel, di mana intensitas rangsangan rendah dipasangkan dengan gerakan ibu jari yang lemah dan rangsangan yang kuat dengan gerakan yang kuat. Dibandingkan dengan kondisi SR tidak kompatibel atau intensitas rendah dipasangkan dengan gerakan kuat. Perhatikan bagaimanapun bahwa hubungan antara stimulus dan respon di sini lebih abstrak daripada kompatibilitas fisik yang lebih langsung. Hubungan telah kita pertimbangkan sejauh ini. Pengaruh memori langsung versus tidak langsung. Memori tampaknya mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari dalam dua cara yang agak berbeda dan terpisah. Memori memiliki hubungan langsung pengaruh ketika seorang membuat upaya yang disengaja untuk mengingat pengalaman masa lalu untuk tujuan memfasilitasi saat ini pemrosesan informasi atau misalnya Richardson, Cleveland, and Zog tahun 1988. Misalnya, salah satu momen tanggung dalam hidup terjadi ketika Anda bertemu seorang kenalan di jalan dan tidak dapat mengingat nama orang. Ruang sensorik jangka pendek. Memori yang paling perifer dianggap menyimpan sejumlah besar informasi, tapi hanya untuk periode yang singkat waktu. Ketika informasi disajikan ke sistem, STSS menerimanya tanpa banyak pengoden ulang dan kemudian kehilangannya lebih cepat karena informasi baru ditambahkan. Sama seperti kemerahan pada kompor listrik, kemudian ketika burner dimatikan. Informasi dalam STSS dianggap membesar atau menusuk seiring berjalannya waktu. Ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek dianggap sebagai sistem menyimpan untuk informasi yang dikirim baik dari STSS atau dari LTM. Dia memiliki daya tampung yang terbatas dan waktu yang relatif singkat. Awalnya SDM dianggap sebagai semacam ruang kerja untuk pemrosesan, dan di mana proses kontrol seperti pengambilan keputusan, latihan, pengkodean, dan sebagainya dilakukan. Atkinson dan Steven tahun 1971. Memori jangka pendek versus ruang sensorik jangka pendek. Perbedaan utama antara STSS dan STM. Tabel 3.5 berhubungan dengan kapasitas. Sebelumnya kami menyebutkan bahwa kapasitas STSS sangat besar, hampir tidak terbatas. Namun atas dasar eksperimen di mana peserta telah diminta untuk mengingat sebanyak mungkin anggota dari daftar item, bukti menunjukkan bahwa STM memiliki kapasitas atau sendiri disebut rentang memori hanya sekitar 7 atau plus atau minus 2 item. Miller tahun 1956. Ini kesimpulan bagaimanapun tergantung pada definisi item. Ingatan jangka pendek. Ingatan jangka panjang. Ketika item diperhatikan atau dilatih, yang tentu saja membutuhkan kegiatan pemrosesan informasi. Mereka berada di beberapa cara dipindahkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana mereka dapat disimpan lebih permanen dan terlindungi dari kerugian. Contohnya adalah mempelajari nomor telepon baru. Pertama kali Anda mendengarnya, kemungkinan besar Anda akan lupakan dengan cepat jika Anda tidak melatihnya. Hasil latihan dalam transfer nomor ke penyimpanan yang lebih permanen. Dalam beberapa kasus, penyimpanan ini memang bersifat permanen. Bisakah Anda mengingat nomor telepon rumah Anda? Kapan?
Anda adalah seorang anak, kita dapat. Memori jangka panjang tentu saja memberikan kemampuan untuk melakukan gerakan yang telah diperhatikan sebelumnya. Ringkasan, kita dapat menggambarkan banyak hal tentang cara orang bergerak yang mempertimbangkan manusia sebagai pengolah informasi, sistem yang mengambil informasi dari lingkungan, memprosesnya dan kemudian mengeluarkan informasi ke lingkungan dalam bentuk gerakan. Penggunaan konsep logika faktor aditif yang pertama kali ditemukan oleh Steinberg tahun 1969. Tahapan pengolahan dapat didefinisikan dan dipelajari melalui penggunaan metode real time. Tahap pertama disebut identifikasi rangsangan, menyangkut penerimaan stimulus, analisis fitur awal atau prasada, dan ekstraksi pola dari array stimulus. Variabel seperti kejelasan stimulus dan intensitas stimulus mempengaruhi durasi prosesan dalam tahap ini. Tahap kedua yang disebut pemilihan tanggapan, menyangkut penerjemahan atau keputusan mekanisme yang mengarah pada pilihan respon. Durasi tahap ini sensitif terhadap variabel seperti jumlah iteratif SR dan kompatibilitas SR. Sejauh mana stimulus dan respon secara alami terkait. Tahap terakhir yang disebut pemrograman respon dikaitkan dengan mengubah ide abstrak dari suatu respon menjadi aksi otot. Durasi tahap ini terkait dengan variabel yang mempengaruhi respon, seperti respon kompleksitas dan durasi respon. Beberapa proses di beberapa tahap tambahan dapat dilewati antisipasi, memberikan prediktabilitas spasial dan temporal, memungkinkan apa yang disebut respon awal, dengan memberikan informasi dan mengarah pada peningkatan kesiapan dan respons yang lebih cepat. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itu saja bisa saya sampaikan atas pembahasan di bab 3 atau chapter 3